Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari Universitas Terbuka. Di semester kedua kali ini saya mendapatkan tugas yaitu memberikan sosialisasi edukasi nilai gizi tentang pengetahuan bahan pangan, yaitu bahan pangan, bumbu, rempah, dan bahan penyegar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video yang satu ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali teman-teman. Saya ingin tanya kabarnya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat. Yes. Allahu Akbar. Coba kalau kita ulang lagi, biar kompak lagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat. Yes, Allahu Akbar. Iya. Walaupun kita masih masa pandemi COVID-19, tapi tetap semangat kita masih berkobarnya nggak teman-teman? Semangat. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Puji Astuti, NIM saya 85842376. Saya tidak masukkan lagi nomor rekeningnya, cukup nomor NIM mahasiswa saya. Baik, kegiatan hari ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman. Semoga edukasi ini menambah wawasan buat teman-teman, baik saya sendiri maupun teman-teman juga. Adapun judul presentasi yang saya buat yaitu bahan pangan, bumbu, rempah, dan bahan penyegar. Bumbu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herb berasal dari daerah dingin dan digunakan dalam keadaan masih segar. Rempah adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah selera makan. Sebagian tumbuh di daerah tropik dan banyak dimanfaatkan sebagai rasa pada makanan. Jadi mungkin teman-teman sudah pada mau tahu ya kalau bumbu-bumbu makanan. Teman-teman biasa sudah buat ada bawang merah, bawang putih, laos itu. Kemudian dan teman-temannya. Terus yang kedua ada cabai. Yang ketiga ada untuk variasi agar anak menambah selera makannya. Terus yang keempat sebagai bahan pengawet, itu termasuk fungsi dan penggolongan bumbu. Kita lihat aja. Penggolongan bumbu itu secara umum itu ada dua, bumbu kuning dan bumbu putih. Bumbu kuning teman-teman sudah tahu sendiri, ada bahannya yaitu bawang merah, bombay, jahe, dan kemiri. Ada kunyitnya. Namanya bumbu kuning gimana Ya, itu ada. Tambahan kunyit ya. Bumbu putih itu seperti sayur sop, tumis, dan opor. Itu biasanya bawang putih ya. Yang kedua menurut keadaannya ada dua, yaitu bumbu basah dan bumbu kering. Bumbu basah itu bumbu yang tidak dapat disimpan lama, sedangkan bumbu kering itu bahan yang bisa disimpan atau lawannya bisa disimpan tahan lama. Bumbu basah kita tahu sendiri kayak bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning ya. Sedangkan bumbu kering itu yang ditaruh di luar. Kemudian yang ketiga menurut bagian tumbuhan, ada bumbu yang berasal dari biji-bijian, ada yang berasal dari buah, ada yang berasal dari bunga, dan lain-lainnya. Kemudian menurut sifatnya ada yang perangsang, ada yang beraroma, dan ada yang sebagai pemanis. Next.
Contoh bumbu dan manfaatnya dalam pengolahan makanan. Bawang merah biasanya digunakan sebagai bumbu penyedap, dan selain itu bawang merah bisa dimanfaatkan sebagai obat. Ya teman-teman. Yang kedua, bawang putih, manfaatnya sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, pala, biasanya digunakan sebagai rasa pedas pada makanan. Kemudian yang keempat, kemiri, berfungsi sebagai penambah rasa makanan. Oke. Merica memiliki rasa pedas. Cabai banyak mengandung vitamin C dan menambah nafsu makan. Selain sebagai bumbu, cabai digunakan sebagai pewarna makanan. Kemudian jahe sebagai sifat antioksidan dan memberikan aroma khas dan rasa pedas yang menghangatkan badan. Kunyit digunakan sebagai bumbu masak, obat tradisional, dan memberi warna pada makanan. Sekarang bumbu segar, cara penyimpanan bumbu dan rempah. Bumbu segar bisa kita simpan di lemari es, di udara yang temperaturnya 27-28 derajat, atau bumbu yang banyak mengandung air digunakan di nampan, digantung, atau tempat keranjang yang berlubang yang tidak kena jamur, dan sesekali bisa dijemur di luar. Itu cara penyimpanannya. Kemudian bumbu yang dihaluskan tadi saya sudah sampaikan, ada yang bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning, ya. Ini salah satunya juga yang dihaluskan. Bumbu yang dihaluskan benar-benar harus dalam keadaan matang setelah ditumis, kemudian setelah dimasukkan dalam botol kaca. Jika dimasukkan dalam botol plastik harus dalam keadaan dingin baru dimasukkan. Setelah dingin ditutup rapat dan diberi label, kemudian disimpan dalam kulkas dengan suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Jenis bahan penyegar, ini ada kopi, ada teh, ada coklat. Kopi, biji kopi mengandung protein, gula lemak, minyak aromatis, dan asam organik. Kafeinnya berfungsi sebagai penyawar terangsang yang bersifat bukan alkohol, rasanya pahit dan dapat digunakan sebagai obat. Sedangkan teh, mutu teh sangat ditentukan oleh macam daun yang dipetik, yaitu pucuknya. Coklat, biji coklat diperoleh dari buah tanaman coklat dari jenis Criollo dan Forester. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Adapun teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dari bahan pangan ini, saya persilahkan. Tadi yang pertama tentang herbs. Herbs itu tanaman jenis apa? Akan menjawab, terima kasih. Tanaman herb itu adalah tanaman yang ditanam di area tropis, biasanya digunakan sebagai pemanis makanan atau penyegar makanan seperti kemangi, mint, dan sebagainya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Tidak ada, baik. Kesimpulannya di sini, dalam mengolah makanan, saya yakin teman-teman bisa kreatif mungkin dalam menyempatkan waktu yang selonggarnya, apalagi di masa pandemi ini. Kita bisa memperbaiki gizi anak kita dalam mengolah makanan sehingga anak-anak semini mungkin untuk jajan di luar, dan kita bisa maksimalkan mungkin untuk mengolah makanan dengan baik. Akhir kata dari saya, karena kesempurnaan itu milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.